Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Kacau, 279 juta data warga Republik Indonesia dijual bebas. Seberapa kacau sehingga instigasi dan juga investigasi serta penelusuran yang saat ini sedang dilakukan oleh Kominfo ini bisa memberikan dampak yang luar biasa negatifnya ketika nanti hasil investigasinya terbukti bahwa memang ada sebanyak 279 juta data warga Republik Indonesia yang dijual bebas. Kita nantikan bersama hasil investigasi dan penelusuran dari Kominfo. Pertama kita bahas dari mana kita akhirnya bisa mendapatkan kabar besar, big news bahwa ada pembocoran data baik sengaja atau tidak sengaja karena jumlahnya luar biasa. Semuanya berawal dari tweet atau cuitan dari akun Twitter Douglas, @Douglas, kemudian di-retweet, di-tweet ulang sampai ke 20 ribuan. Dari sini mulai terdengar bahwa ada data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia yang bocor dan dijual. Bahkan datanya ini kita tarik mundur lagi sudah lama dari 1920-an para warga Indonesia atau para penduduk yang tinggal di Indonesia dari sejak zaman kolonial termasuk data orang yang sudah meninggal dunia. Ini berawal dari cuitan kemudian dicuitkan lagi atau di-retweet sebanyak 20 ribuan sehingga menjadi headline dan akhirnya ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah kita melalui Kominfo. Next, ini adalah situs pertas Red Forums. Kita tahu ada situs pertas tingkat dunia. Isinya adalah data-data yang seharusnya tidak diperdagangkan atau disebarluaskan secara bebas, tetapi karena ini hasil unduhan para peretas tingkat dunia bisa dijual belikan. Ini adalah screenshot atau tangkapan layar situs jual beli bernama Red Forum. Ini di mana salah satu anggota dari situs jual beli data-data yang diretas ini bernama, kita lihat di sini ada Cots menjual data aset yang diklaim milik sebanyak 279 juta penduduk Indonesia. Jadi ini adalah gambar profil dari akunnya, Cots. Dia adalah seorang pembeli dan penjual data-data hasil retasan atau reseller. Next, ini adalah fakta di balik data pribadi apa saja yang dijual melalui forum peretas internasional tadi. Ini bahaya sekali. Yang namanya password kalau diretas otomatis kita harus segera merubah sebelum hal-hal buruk terjadi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai data pribadi, ini sifatnya melekat, bisa jadi seumur hidup. Contohnya nama tentu saja. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan. Dari NIK ini peretas-peretas canggih tadi langsung bisa memantau di manakah kita tinggal berdasarkan dari data KTP, agama, kemudian alamat dan sebagainya, tanggal lahir dan alamat lengkap. Nomor HP, kemudian sampai ke jumlah gaji, kode kantor, kemudian ada data nomor kartu, ada juga jumlah anggota keluarga yang bisa dilacak dari NIK kita, sampai ke nomor NPWP dan juga foto diri dan juga email. Ini membahayakan sekali data-data ini dan dari data pribadi yang dijual oleh situs pertas tingkat internasional melalui akun Cots tadi bisa disimpulkan dan mulai terbaca lagi. Data-data yang dijual ini mirip dan identik dengan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu Kominfo tidak membuang waktu, langsung melayangkan surat panggilan untuk penyelidikan dan pembahasan dan juga penelusuran lebih lanjut bersama dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan. Apakah benar ada kebocoran data yang lepas dari pengawasan atau kelalaian operator pengelola data dari BPJS Kesehatan? Dari mana kok bisa disimpulkan bahwa data-datanya identik dengan milik BPJS Kesehatan? Karena di sana ada nomor kantor, kode kantor, kemudian nomor kartu kesehatan juga. Di sana juga disampaikan ada data untuk pembayaran jaminan dan sebagainya, status pembayaran jaminan, kemudian data tanggungan, kode kantor, nomor kartu peserta BPJS, dan data keluarga. Terlihat dari struktur datanya ini identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Untuk itulah Kominfo langsung melayangkan panggilan kepada direksi BPJS Kesehatan. Sambil kita nantikan ini proses investigasinya masih terus berlanjut dan Kominfo akan melakukan penelusuran lebih detail lagi. Fakta kebocoran data penduduk ini disampaikan tadi memuat data sebanyak 279
79 juta penduduk yang ada di Indonesia, bahkan sejak era kolonial di 1920-an. Berarti orang-orang yang sudah meninggal pun yang pernah tinggal di Indonesia ada datanya dan dijual bebas oleh Forum Pertas tadi. Forum Pertas Internasional namanya Red Forums, akunnya namanya Kots, ini sebagai reseller. Link penyerta ini juga disertakan oleh akun Kots di situs Pertas Red Forums ini bernama buyfiles.com, kemudian ada anonfiles.com dan mega.nz. Untuk dua link penyerta ini sudah langsung di take down atau diputus aksesnya langsung oleh Kominfo. Mega.nz ini sedang dalam proses untuk segera ikut di take down atau ditutup aksesnya. Ini Kots juga mengklaim akan bisa menyediakan data sebagai sampel, namanya juga jualan ya. Dia harus memberikan sampel terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda bisa beli datanya lebih banyak, Anda dikasih sampel 1 juta. Ini datanya valid, benar-benar data langsung yang berhasil diretas. Ternyata dari temuan Kominfo setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan, data sampel yang ada hanya sebanyak 100.002 data. Ini pun juga sudah sangat mengkhawatirkan karena tadi adalah data sampel yang berasal dari data-data yang akhirnya bocor masuk ke tangan-tangan peretas tingkat dunia atau canggih ini. Datanya diklaim sampai ke 1 juta. Dijual, ada komersialisasi di sana. Ini datanya dijual seharga 0,15 BTC atau Bitcoin. Kita tahu cryptocurrency sedang naik daun sebelumnya dan ini transaksi menggunakan cryptocurrency salah satunya Bitcoin yang memang sudah merambah banyak sekali lini-lini dan aspek kehidupan. Bahkan kebocoran data atau data yang diretas ini juga rencananya bisa dijual, ditransaksikan dengan menggunakan cryptocurrency berupa Bitcoin. Data ini selain memuat data-data pribadi yang berasal dari nomor induk, kemudian KTP tadi yang langsung bisa terlacak semuanya, juga bahkan memuat akun-akun sosmed warga yang datanya diretas tadi, baik Facebook, Instagram, sampai ke AskFM. Kemudian sebanyak 20 juta data ini juga memuat foto pribadi yang bisa diunduh dari situs Pertas tingkat internasional Red Forum tadi. Sampel data diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan yang ini sedang dalam proses investigasi, ditelusuri lebih dalam lagi apakah memang benar dugaan-dugaan tadi terbukti. Satu hal yang pasti, di tengah misi utama pemerintah kita untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan big data yang bisa dipertanggungjawabkan, ini memang PR besar bagi Indonesia ketika memang dugaan ini nanti terbukti nyata tengah terjadi. Karena kita punya RUU Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia yang saat ini tengah digodok di parlemen oleh DPR. Sehingga nanti kalau ini sudah bisa menjadi UU, tentu saja ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Karena tidak main-main, data pribadi ini luar biasa pentingnya, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Contohnya pemalsuan, pengajuan pinjaman online dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini kita tahu tatap muka dikurangi sehingga masyarakat Indonesia jauh lebih terbiasa menjadi norma baru memberikan data-datanya register lewat online dan sebagainya. Kalau ini tidak segera dilindungi dan dianggap sebagai hal yang sangat serius, tentu saja kebocoran-kebocoran ini akan memberikan efek yang luar biasa besar dan ini ada kaitannya juga dengan tingkat kepercayaan yang warga negara Indonesia bisa berikan terkait dengan data pribadi yang saya miliki. Semoga segera ada hasilnya. Kita nantikan bersama apa nanti temuan terakhir dari Kominfo. Jangan main-main, ini data pribadi yang melekat seumur hidup, bahkan dikatakan data pribadi ini harganya jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi dari minyak dunia. Sehingga orang tidak akan segan melakukan transaksi secara ilegal dengan membocorkan meretas data-data pribadi.